Baik, perkenalkan nama saya Patus Sulaimanjai dengan NIM 2313010019 kelas BDPA. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan kelima. Langsung saja, yaitu patologi yang berarti penyakit dan toksitas seperti racun. Jadi ilmu patologi itu ilmu yang mempelajari tentang penyakit, toksitas yaitu ilmu mempelajari tentang racun yang masuk pada tubuh. Saja agen penyakit dan sifat klinis. Penyakit infeksi. Penyakit adalah disebabkan oleh agen biologis seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak sehingga menyebabkan gangguan penyakit pada inang. Terus karakteristik penyebabnya itu Aeromonas, bagian permukaan yang agennya membantu menempel pada inang. Motilisasi, kemampuan bergerak seperti motilitas bakteri. Aeromonas spp. Sifat patogen dan sifatnya patogen dan virulensia itu adalah kemampuan untuk menimbulkan penyakit. Virulensia adalah tingkat keparahan penyakit yang ditimbulkan. Sifat-sifat agen penyebab yang lain: penentu spirit, pendarahan, sifat biologis dan kimia dari kemampuan bertahan hidup dan lingkungan. Kemudian faktor valensi dan patogenitas, ya faktor yang mempengaruhi kemampuan agen menyebabkan itu LPS merupakan bagian dari dinding sel bakteri gram negatif yang tidak menjadikan penentu tingkat patogenis atau kemampuan menimbulkan penyakit, dan virulensi tingkat keparahan. Patogenis kemampuan suatu gen menimbulkan gejala klinis. Virulensia itu derajat tingkat kemampuan agen menimbulkan penyakit berat. Sistem imun tubuh, imunitas spesifik adaptif, pertahanan termutir setelah tubuh mengenal terrespons pada agen spesifik, misalnya setelah vaksinisasi atau infeksi sebelumnya. Memori imun mampu melawan infeksi selanjutnya dan agen serupa. Imunitas non spesifik itu pertahanan tubuh sudah ada sejak lahir dan mampu melawan berbagai jenis patogen secara umum tanpa memori khusus, contohnya permukaan kulit, saluran lambung, dan lain-lain. Kemudian vaksin itu berisi zat antigen yang dilemahkan untuk menstimulasikan pembentukan antibodi dapat menyebabkan sakit berat. Vaksinasi itu memperkuat sistem imun tubuh adaptif serta mencegah gejalanya berat bila terinfeksi. Kemudian infeksi itu keberadaan dan multiplikasi patogen pada inang yang bisa menyebabkan penyakit dan tidak bisa menimbulkan gejala klinis. Kemudian contoh, sini saya akan menjelaskan contoh dari penyakit yang saya cari kemarin itu tentang udang, yaitu penyakitnya itu Mortilla Aeromonas spermia atau mas. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Aeromonas, termasuk bakteri gram negatif yang terdapat mengisi udang. Gejala klinisnya muncul pada udang terinfeksi, pendarahan pada tubuh, kerusakan jaringan seperti terbuka, dan perubahan warna tubuh udang. Penurunan aktivitas mortalitas udang dan bisa jadi kematian mendadak. Dan terus di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya penyakit masuknya bakteri pada video link YouTube yang dikirimkan. Proses dimulai ketika tubuh mengalami luka, misalnya jari yang terkena luka bakteri masuk ke sel-sel sekitar luka, mengeluarkan sinyal kimia sebagai alam yang membangunkan sistem imun pertahanan. Pertama adalah makrofag yang menangkap dan menghancurkan bakteri. Mereka kemudian mengirim sinyal memanggil pasukan tambahan, yaitu neutrofil yang merupakan prajurit yang sangat ganas yang menghancurkan bakteri meskipun merusak jaringan di sekitarnya. Kapal membawa cairan dan protein pelengkap juga membuka jalan memperkuat dengan serangan dengan membuat bakteri bocor dan mati. Jika bakteri sangat kuat dan pertahanan awal gagal, maka sel dendrit bertindak sebagai pejabat intelijen yang membawa potongan bakteri kelenjar getah bening untuk mengenali musuh secara spesifik. Sel T helper kemudian diaktifkan dan mulai memperbanyak diri, kembali memfokuskan lelah dan mengaktifkan sel B yang memproduksi antibodi khusus untuk musuh tersebut. Antibodi ini menangkap bakteri dan menghalangi bergerak atau bertempur. Setelah bakteri dibasmi, sebagian besar sel kekebalan akan mati dan menghemat sumber daya, tapi berapa sel T dan sel B bertahan sebagai memori sehingga jika bakteri yang sama menyerang lagi tubuh. Jadi di sini fungsi sel T dan sel B itu sebagai memori, sehingga jika ada bakteri atau virus yang nanti sel B dan sel T sudah mempunyai memori, sehingga jika bakteri menyerang lagi mereka bisa melawan. Mungkin itu saja video dari saya, sesuai video yang bisa saya jelaskan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-5. Terima kasih.